Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini pada pekan keempat yang insya Allah pada pekan ini kita akan membahas lagi satu penyakit atau masalah kesehatan yang sering kita dapati sehari-hari, yaitu berkaitan dengan batu saluran kemih atau biasa sangat terkenal dengan istilah batu ginjal. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dari ikhwah yang menanyakan tentang materi yang terdahulu mengenai wasir atau ambeien. Yang ditanyakan adalah apakah solusinya untuk pasien-pasien yang mengalami ambeien yang sudah berat. Jadi yang dimaksud dengan berat di sini itu adalah ambeien yang sudah keluar dari dubur, kemudian sudah tidak bisa masuk lagi kembali. Jadi kita dorong juga tidak mau masuk, bahkan nyeri. Nah, maka solusinya pada pasien-pasien ini adalah pilihan utamanya itu adalah dengan melakukan tindakan operasi, yaitu dengan membuang bagian dari pembuluh darah atau bagian yang keluar yang tidak bisa masuk kembali itu dibuang sehingga tidak menghalangi pada saat buang air besar lagi. Nah, itulah solusi yang paling tepat untuk ambeien yang sudah berat atau tidak bisa masuk kembali lagi ambeien. Untuk ambeien yang masih bisa masuk kembali itu masih bisa diberikan obat-obatan. Dengan obat-obatan itu kita berharap maka ambeiennya bisa mengecil. Namun kemungkinan akan bisa kambuh kembali. Dalam artian bahwa dia bisa menjadi berat. Maka sebenarnya solusi utama untuk pasien ambeien itu adalah harus dia mengubah pola buang air besarnya menjadi pola buang air besar orang yang normal. Jadi setiap hari harus buang air besar, kemudian tidak boleh keras. Nah, bagaimana caranya supaya tidak keras? Ya harus banyak makan makanan yang mengandung serat, buah-buahan, sayuran, dan banyak minum air putih. Nah, itulah solusinya agar buang air besarnya itu bisa normal. Dan adapun pasien yang sudah mengalami operasi, kalau dia tidak bisa merubah pola buang air besarnya menjadi normal, maka ada kemungkinan bisa kembali lagi. Jadi orang yang sudah dioperasi ambeien, kalau dia tidak sadar untuk mengubah pola buang air besarnya, maka bisa dioperasi ulang lagi kembali. Ada kemungkinan begitu. Ya itulah jawaban yang bisa kami berikan. Kemudian selanjutnya kami akan membahas tentang penyakit batu saluran kemih atau di buku dikatakan penyakit urolitiasis. Tapi yang paling terkenal di masyarakat itu adalah batu ginjal. Jadi batu ginjal itu adalah salah satu bagian dari batu saluran kemih. Jadi batu itu bisa kita dapati di ginjal, bahkan bisa juga di kandung kemih, bahkan di
saluran-salurannya, yaitu di ureter atau di uretra. Nah, penyakit batu saluran kemih di daerah kita ini di Nrekang termasuk cukup tinggi dikarenakan kondisi geografis kita dikelilingi oleh gunung kapur. Jadi air yang kita konsumsi sehari-hari itu akan banyak mengandung zat kapur. Jadi memang batu saluran kemih dikatakan di sini bahwa bisa isinya batu asam urat, bisa oksalat, bisa fosfat, bisa sistin, bisa santin. Nah, yang banyak kita dapati adalah oksalat kalsium. Nah, itulah yang banyak didapati di batu karang atau batu kapur. Nah, inilah yang harus kita waspadai bersama untuk bagaimana caranya bisa menghindarkan diri dari penyakit ini. Karena penyakit ini cukup berbahaya. Berbahayanya adalah bisa sampai menyebabkan gagal ginjal. Dan kalau pasien sudah mengalami gagal ginjal atau kerusakan total pada ginjal, maka pasien harus dilakukan tindakan cuci darah. Inilah yang harus kita bisa hindari bersama-sama. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendiagnosa atau mengetahui bahwa kita ini terkena penyakit batu ginjal atau batu saluran kemih? Maka pemeriksaan yang kita bisa lakukan itu sebagai bukti adalah dengan melakukan pemeriksaan radiologi. Jadi di sini kita bisa lakukan pemeriksaan foto X-ray, tetapi yang paling baik itu adalah sebenarnya cukup dengan USG, ultrasonografi. Kita bisa melihat batunya dan bisa mengukur ukurannya. Yang kedua, kita bisa melakukan pemeriksaan urin atau pemeriksaan kencing. Nah, dengan pemeriksaan kencing ini, di situ bisa kita temukan kalau memang ada batu, maka akan nampak pada urin dan bisa kelihatan jenis batu dengan pemeriksaan urin ini. Jadi dua pemeriksaan ini cukup penting kita lakukan pada pasien-pasien yang kita curigai mengalami batu saluran kemih. Jadi di sini terlihat bahwa batu saluran kemih ini untuk mendiagnosanya tidaklah susah. Cukup kita screening dengan USG, ultrasonografi, maka kita bisa melihat batunya. Namun ultrasonografi ini ada kekurangannya juga. Untuk batu-batu yang ukurannya sangat kecil, itu sulit dinilai. Terutama yang ukurannya di bawah 0,5 cm. Namun di buku dikatakan, batu yang ukurannya 0,5 cm, itu biasanya dia akan keluar dengan sendirinya. Dengan banyak mengkonsumsi air, maka dia akan keluar dengan sendirinya tanpa harus dilakukan tindakan operasi, bahkan tanpa harus meminum obat. Apa tindakan awal yang harus kita lakukan kalau seandainya kita ternyata didiagnosa mengalami batu? Itu tindakan yang bisa kita lakukan sebenarnya bisa kita mengkonsumsi obat-obatan. Obat-obatan yang bisa menghancurkan batu ginjal tersebut. Jadi obat-obatan yang banyak sekarang kita
lihat ya, dijual, bahkan dijual bebas, bahkan bisa kita dapatkan di apotik, bahkan di toko obat seperti Batugin ya, dan lain-lain. Itu gunanya adalah untuk melarutkan batu. Nah, sehingga batu tersebut diharapkan bisa hancur sendiri dan bisa keluar tanpa harus dilakukan tindakan operasi. Nah, cara lain, kalau seandainya tidak bisa hancur, maka ada teknik lain, yaitu dilakukan tindakan litotripsi. Jadi tidak dilakukan pembedahan atau operasi, cukup digunakan energi getar untuk menghancurkan. Jadi biasanya kita sebut dengan ESWL, extracorporeal shock wave lithotripsy. Jadi dengan energi getar, batu tersebut digetarkan atau dikejut sehingga batu itu menjadi hancur. Setelah hancur, dia akan keluar menjadi pasir. Nah, ini bagusnya teknologi sekarang, tidak semua harus dilakukan tindakan operasi. Nah, apa pencegahan yang harus kita lakukan untuk supaya kita terhindar? Nah, di buku ini dikatakan, maka salah satu yang harus kita lakukan itu adalah apabila terjadi infeksi. Nah, ini ya, sering kita mengabaikan. Kalau kita terkena infeksi pada saluran kemih, maka ini salah satu dia faktor untuk mempercepat terbentuknya batu. Sehingga harus diberikan antibiotik yang sesuai atau antibiotik yang adekuat. Nah, cuma begitulah, kalau misalnya datang ke dokter, ada infeksi saluran kemih, sakit kalau buang air kecil, setelah 1 kali 2 kali minum obat hilangnya sakitnya, karena dikasih juga anti nyeri, sudah berhenti minum antibiotiknya. Padahal harus dihabiskan supaya infeksinya bisa terkontrol. Jadi di sini juga dikatakan bahwa harus kita banyak mengkonsumsi air putih. Nah, dianjurkan itu kurang lebih 3 liter kita minum air dalam 1 hari. Itu gunanya untuk melarutkan. Kemudian mengurangi konsumsi yang mengandung kalsium. Nah, ini yang susah, karena air minum kita di Nrekang ini banyak mengandung kalsium. Jadi disarankan harus menggunakan alat filter untuk menyaring air dengan baik. Kalau alat kita kurang bagus, maka banyak kalsium yang bisa lolos ke dalam air minum, dan itu kita konsumsi, diserap oleh usus, masuk ke dalam darah, akhirnya bisa tertimbun di dalam ginjal. Nah, di sini juga disampaikan bahwa kita harus berolahraga, banyak berolahraga. Tujuannya adalah untuk melarutkan. Jadi batu yang terbentuk itu adalah karena terjadi sedimentasi. Jadi ya, awalnya tidak langsung jadi batu. Di awalnya adalah serbuk. Lama-lama dia saling melekat hingga terbentuklah batu. Nah, kalau kita sering berolahraga, maka batu itu akan tidak sempat terbentuk sehingga bisa dikeluarkan. Nah, di sini juga dikatakan di buku ini
eh, banyak mengandung oksalat itu adalah bayam, teh, kopi, dan coklat. Hmm. Jadi itu ternyata juga bisa menyebabkan pembentukan batu di saluran kemih. Jadi itulah hal-hal yang penting yang harus kita eh, lakukan untuk mencegah terjadi batu saluran kemih ini. Karena terus terang kalau kita terkena batu saluran ginjal atau batu ginjal atau batu saluran kemih itu nyerinya luar biasa sakit, sangat nyeri. Kenapa? Karena batu itu akan menusuk saluran-saluran terutama ureter itu di buku dikatakan nyerinya lebih sakit, lebih nyeri daripada orang melahirkan. Kalau kita terserang kolik ureter namanya, itu penyakit yang paling berbahaya. Itu pasien kalau di UGD masuk dengan kolik ureter, dia itu menggelepar-gelepar di tempat tidur, dia tidak tenang hidupnya. Bahkan loncat ke lantai, guling-guling. Karena begitu sakitnya, sangat nyeri. Jadi semoga Allah bisa menghindarkan kita dari penyakit batu ini, insya Allah. Demikianlah, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.